kalau bahas harta, kenapa ya kok CFO-nya suka negatif? Terus yang kedua, kenapa inventory-nya banyak banget? Ini dead stock, atau yang kedua, kok CFO-nya nggak ada nih? Kemana nih duitnya gitu bro? Mungkin boleh dijelasin nggak nih bro, biar lebih jelas nih gitu. Boleh. Jadi target dari manajemen sendiri memang agak bergeser dari untuk yang sebelumnya itu memang di sekitar akhir tahun 2025 atau di first Q tahun 2026, ini menjadi di first half tahun 2026. Tapi semua compliance dari untuk di requirement yang dibutuhkan LBMA itu semuanya sudah terpenuhi dari pihak Harta Dinata. Halo teman-teman, salam berkelas. Kembali lagi sama gua Rico. Jadi di podcast kali ini kita kedatangan tamu istimewa dari Harta Dinata. Jadi kali ini kita kedatangan Bro Tendra. Halo bro. Halo Bro Rico. Jadi Bro Tendra ini merupakan investor relation dari Harta Dinata atau tikernya HRTA. Apa kabar bro? Baik, luar biasa. Oke, thank you udah sempetin waktunya buat datang ke sini, buat sharing-sharing sama teman-teman investor semuanya di rumah ya bro ya. Oke, mungkin buat pertanyaan pembuka dulu nih bro ya. 2025 it's a very good year for gold company gitu ya bro ya. Harta juga kenaikannya luar biasa ya bro ya. Gitu ya. Dari sisi company bro, gimana nih bro? Rasanya gimana bro? Is it a good year also gitu ya? Atau gimana bro? What does it feel gitu bro? Dari company gitu bro. Kalau kita kan lihatnya dari investor gitu ya bro ya. Gitu. Ya, kalau dari sisi di company sendiri, kami melihatnya memang tahun 2025, terutama starting dari untuk tahun 2024, 2025 is a very golden year untuk di Harta Dinata dan juga bisnis emas. Jadi kalau kita perhatikan pun juga dari kinerja fundamental di Harta Dinata, terutama untuk di tahun buku yang terakhir yaitu 9 month 2025, penjualan Harta Dinata itu meningkat ke level all time high-nya. Itu meningkat lebih sekitar untuk 89% year on year, itu mencapai penjualan tuh 25 triliun. Nah, jadi kalau kita lihat memang faktor-faktor yang menopang untuk di emas sendiri ini sangat banyak. Dari ketidakpastian untuk geopolitik, kemudian juga untuk ketidakpastian ekonomi yang memang suka tidak suka ini berkorelasi positif untuk di bisnisnya di Harta Dinata. Jadi kalau apabila ditanya 2026 seperti apa, dari sisi manajemen kami masih melihat bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun di mana Harta Dinata pun juga kembali bersinar, di mana kami optimis untuk mencatatkan kembali pertumbuhan double digit untuk di tahun 2026 dan juga mencatatkan lagi all time high performance. So it's a very golden year ya bro. Ini benar-benar gold and golden year ya bro ya. 2025 hopefully tahun ini juga bro ya kinerjanya ya bro ya. Amin. Ya kita mungkin recap sedikit soal 2025 ya bro ya. Kan ya kita tahu lah kalau soal gold, kenapa saham gold naik. Mungkin sebenarnya awalnya dari tahun 2023 ya bro ya. Dari perang geopolitik ya. Rusia Ukraina terus naik. Tapi yang menjadi menarik di tahun 2025 itu adalah ketika banyak masyarakat Indonesia itu kan berbondong-bondong beli emas ya bro ya. FOMO kan, beli emas gitu kan. Karena itu tidak terjadi di 2023, 2024 padahal gold juga naik gitu ya bro ya. Itu kan otomatis juga menjadi windfall buat harta. Terutama kan karena harta ini kan bukan miners ya, sebenarnya kan lebih ke midstream dan downstreamer gitu ya bro ya. Nah, boleh diceritain nggak bro kondisi mungkin 4 kuartal terakhir nih bro, kan kalau kita ngelihat, kalau yang gua perhatiin itu kan itu di tengah-tengah tahun ya bro ya, kalau nggak salah ya mulai kayak gitu kan. Di 3 bulan terakhir gitu bro, masih terjadi nggak sih bro gitu? Kalau untuk di 3 bulan terakhir ya, terutama di akhir tahun 2025, penjualan dari untuk emas fisik di Indonesia sendiri itu memang surprisingly itu masih sangat solid, tinggi sekali. Jadi kalau diperhatikan untuk di toko-toko emas fisik di beberapa, tidak hanya brand dari Harta Dinata tapi juga bisa dicek di brand yang lain, itu kebanyakan memang yang terjadi itu adalah PO. Jadi harus pre-order. Jadi beberapa barang-barang untuk yang ready stock ini pun juga memang sangat terbatas dan masih berlangsung hingga di awal tahun 2026. Jadi yang kami perhatikan bahwa di akhir tahun 2025, terutama kalau di Harta Dinata sendiri, yang menariknya itu adalah penjualan dari Harta Dinata itu didominasi majority itu 51,5% itu oleh Bullion Bank. Jadi ada Pegadaian dan juga Bank Syariah Indonesia.
di mana kami menjual kepada 2 institusi ini itu hampir untuk sekitar 7 ton lebih. Itu hanya di 9 month 2025. Nah, oleh karena itu kami melihat kan di akhir dari untuk pembeli akhir dari 2 institusi ini pun juga sebenarnya kan adalah B2C. Yes. Artinya bahwa memang permintaan emas fisik yang terjadi di Indonesia ini pun juga memang sangat besar. Nah, kemarin juga ada hal yang menarik yang saya pun juga baru untuk memang dapat itu ketika memang ada liburan, terutama untuk di wilayah itu China. Oke. Itu terlihat sekali bahwa fenomena untuk gold rush, untuk memang pembelian emas fisik itu terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain, khususnya pun juga kalau kita lihat di Asia. Ya. China itu ya kalau kita baca berita aja bank sentralnya borong emas gila-gilaan ya. Betul. Turns out rakyatnya juga borong gila-gilaan ya. Iya. Sekarang yang kejadian tidak hanya emas, tapi juga perak. Oh ya, perak juga. Iya, perak juga. Naiknya gila-gilaan. Kemarin itu gue sempat liburan bro, akhir tahun. Ya kita sempat ngobrol ya. Kita sempat ngobrol perak naiknya gila-gilaan. Bahkan lu sempat cerita kalau di China ternyata premium fisik dengan spot price itu difference-nya lumayan ya. Itu tinggi. 20% ya kalau nggak salah ya. Hampir untuk 10% lebih. 10% lebih ya? Jadi for example, sekarang yang berjalan untuk misalnya komoditinya metal, silver, itu di COMEX di harga internasional itu sekitar 91 US dollar per ounce-nya. Itu di Shanghai market itu bisa tembus hampir ke 100. Itu hanya untuk kita bicara harga acuan ya. Tapi masuk untuk ke pasar untuk retail di secondary-nya itu kan ada premium lagi. Ya, betul. Nah, ini jadi peluang juga nggak nih bro buat harta? Kalau di harta sendiri kita untuk di komoditas terutama untuk yang di perak, sebenarnya di harta kita pun juga sudah untuk memang menyiapkan beberapa strategi terutama untuk memonetize, karena kalau diperhatikan kan harta ketika kita membeli bahan baku itu kita beli juga kan dari tambang. Ya. Nah, salah satu output dari pertambangan yang kita dapatkan itu adalah dore. Dore itu kandungan untuk emasnya sendiri hanya 20%-an di bawah. Ada silvernya juga ya? Silvernya juga kita beli. Nah, yang beruntungnya di harta kita beli itu kan di harga-harga yang sebenarnya masih murah. Yes. Nah, saat ini memang di tahun 2026 Harta Dinata sekarang lagi mempersiapkan untuk strategi ke depan. Kita akan memiliki memang nantinya sister company yang memang kita persiapkan juga untuk bisa menyiapkan untuk beberapa juga lini bisnis yang terkait juga dengan perak. Oke, so kalau udah ada tambahan perak lagi dengan kenaikan perak yang kayak gini, wah tambah cuan dong nih ya harta. Amin. Ya. Amin ya. Kalau boleh tahu bro, selama ini peraknya itu dikemanain sih bro? Kalau sebelum ada sister company ini? Jadi kalau di perak itu sendiri, kan kalau kita di Harta Dinata kita juga ada menjual perhiasan. Yes. Nah, perhiasan itu kandungannya itu pun juga memang campurannya itu salah satunya perak dan juga copper. Jadi tembaga. Itu dicampur jadi untuk memang bahan. Contoh misalnya perhiasan di Indonesia itu rata-rata kadarnya mudah. Ya. Karena apa? Harga emas kan semakin naik kan tinggi. Daya beli masalahnya kan masih rendah. Iya. Nah, yang terjadi di perhiasan, di pasar perhiasan pun juga itu terjadi shifting. Shiftingnya apa? Orang tidak membelinya tuh kadarnya tuh kadar tua, katanya emas tua. Emas tua tuh apa? Dengan untuk karatase itu 22 karat ke atas. Nah, mereka sekarang kebanyakan belinya itu hanya dengan karatase tuh 6 karat, 8 karat. Nah, kalau 8 karat artinya kandungan gold, emas yang ada dalam perhiasan itu hanya 30%. Karena 8 dibagi 24. Yes. Oke. Jadi sisanya pakai silver, copper, sama copper gitu ya. Jadi selama ini kalau beli dore dari tambang, silver sama ya logam-logam lainnya itu dipakai untuk ke sebagian ke perhiasan, gitu ya. Sebagiannya lagi masih kesimpan itu di inventory. Oke. So inventorinya masih banyak dong, ada silver mungkin ya. Oh, once kalau itu diolah dan dijual, wah ini cuan lagi nih. Bisa dihitung sendiri. Berarti itu nanti, wah itu yang pinter bongkar-bongkar laporan keuangannya harta, wah bisa dihitung nih kira-kira cuan berapa nih. Ya. Oke, mungkin ini bro, sekalian ngomongin bisnis model ya bro ya. Tadi kan kita ngomongin bisnis model. Jadi banyak pertanyaan mungkin dari teman-teman yang bingung nih kan, harta itu emang emiten emas. Cuman apa sih bedanya sama BRMS, sama Archie gitu kan? Mereka kan miners nih ya bro ya, upstream kan. Mungkin sedikit meluruskan, jadi kalau dalam industri pertambangan emas, mereka yang menambang itu kita sebutnya upstreamer. Mereka yang ngegali di tanah, ngambil tanah yang isinya ada emas, ada mineral lainnya, itu namanya upstreamer.
Terus itu diolah dulu ya, diolah jadi 2.000 billion ya bro ya, sama upstreamer ini. Terus dikasih ke midstreamer dan produk akhir yang nanti dijual oleh downstreamer. Dari midstream sama downstream ini itu ada di bagiannya harta gitu kan ya. Nah, yang menarik bro, suka ada yang nanya gini bro kalau ke gua. Kalau bahas harta, kenapa ya kok CFO-nya suka negatif? Terus yang kedua, kenapa inventorinya banyak banget? Ini dead stock. Atau yang kedua, kok CFO-nya nggak ada nih? Kemana nih duitnya gitu bro? Mungkin boleh dijelasin nggak nih bro? Biar lebih jelas nih gitu. Boleh. Nah sebenarnya kan ini bagian dari sisi di kita di Harta Dinata ataupun juga di Investor Relation, kita memberikan untuk penjelasan terkait dengan bisnis model. Karena setiap dari bisnis itu sebenarnya tuh rata-rata menarik. Nah, orang banyak bertanya mengapa kadang tuh CFO-nya kita negatif. Itu dari sejak awal kita join di Harta Dinata pun juga pertanyaan itu sering untuk muncul. Nah, jadi harus dipahami. Jadi bisnis dari untuk di emas sendiri itu dari pemilik dan juga pelaku bisnis ya, terutama di bagian untuknya di midstream dan downstream. Ini kalau mau teman-teman tanya sama teman-teman yang punya keluarganya toko emas ataupun juga yang punya untuk misalnya usaha yang terkait dengan emas. Kalau ditanya mereka prefernya, beliefnya itu pegang cash dalam whatever currency-nya atau lebih pegang fisik emas. Pasti rata-rata bilangnya akan fisik emas. Gue bisa bantu meyakinkan karena saudara bini gue, ipar gue berarti ya, itu jualan emas dan iya dia pegang emas. Nah, yang kejadian di sisi kita di accounting basisnya, jadi kan di Indonesia ini kan dari untuk standar PSAK yang ada, itu kan tidak bisa memisahkan di dalam komponen untuk yang operating cash flow, itu antara real cash flow yang didapatkan dari bisnis versus untuk pembelian dari bahan baku. Betul. Karena kalau di dalam bisnisnya di Harta Dinata, tadi balik lagi, ownernya kami, bisnisnya kami, itu sangat memang heavy untuk pembelian lagi dari sisi untuk di emas itu sendiri. Jadi ketika emasnya dibeli balik dari hasil untuknya memang kita dapatkan bisnis dan jadi inventory, yang tercatat di dalam buku pastinya adalah pembelian bahan baku. Itu jadinya outflow. Dari sisi cash, itu yang pertama. Yang kedua, nature dari bisnisnya itu sendiri. Jadi kalau diperhatikan Harta Dinata, selain kita untuk memang penjualannya dalam untuk di emas sendiri, kita tuh tidak pernah mau berspekulasi harga emas mau berapa. Karena di dalam untuk keyakinan dari pemain untuk di emas, tidak ada seorang pun loh yang bisa untuk memang memprediksi harga emas itu bisa berapa. Betul. Contoh, di tahun 2024 dulu boleh diingat, rata-rata international organization, you name it, Goldman Sachs dan lain-lain, prediksi itu emas tuh rata-rata jelek, harganya turun. Betul. Tapi what happened? Yang terjadi harganya rally. And after that terjadi revisi. Nah, di sisinya kami di dalam permain industri, kami tidak pernah mau berspekulasi harga emas itu mau ke berapa. Karena by historis pun juga di dalam untuk bisnis emas yang menariknya kalau ditarik jangka panjang, emas ini memang menjadi instrumen tuh safe haven, hedging, yang dimana setiap tahun dalam rupiah itu naiknya tuh sekitar 8%-an, consistently. Jadi dari sisi yang di kita akan selalu ketika jual emasnya, itu kita cover lagi position, yang kita pegang tetap akan inventorinya. Itu yang menyebabkan nature bisnisnya sendiri, itu akan memang yang terjadi pencatatannya itu ada negatif. Yang kedua, kalau dilihat di harta, kita punya subsidiary. Subsidiary-nya kita pun juga bergeraknya itu adalah di gadai. Gadai emas. Betul. Di mana is a financial business. Di mana ada memang gap antara penerimaan kas dengan penyaluran dari kita punya untuk memang pinjaman yang kita berikan kepada customer. Nah, jadi ini yang membuat satu kombinasi yang menyebabkan jadi terlihat untuk operating cash flow-nya kita negatif, tapi bisnisnya itu tetap sustain. Nah, kami juga memang mau meluruskan ya. Banyak juga yang bilang, oh kalau secara untuk mazhab kan, operating cash flow negatif itu ditandain dengan untuk emiten itu jelek. Betul. Yang jadi pertanyaan saya berapa kali dengan beberapa investor, including the institutional investor. Kenapa ya banking industry kok nggak dinilai sama? Karena operating cash flow-nya mereka negatif kan? Iya betul. Nggak ada, rata-rata untuk banking pun juga mereka tuh operating cash flow-nya negatif. Ya, karena lendingnya besar kan? Exactly. Nah terjadi pun juga you have to understand di bisnisnya untuk di emas pun juga sama. Jadi we secure back
dari untuk yang cash yang kita miliki itu balik lagi dalam bentuk itu inventory. Ya. So memang yang utama harus kita pahamin dari suatu fundamental analysis adalah business model ya bro ya. Betul. Ya kita nggak bisa telan mentah-mentah. Oh artinya CFO negatif itu jelek. Oh artinya kalau inventorinya besar, oh dead stocknya banyak nih gitu. Tapi kalau dead stocknya masih ya beda cerita ya bro. Dead stocknya emas terus emasnya rally lagi. Nah itu yang keuntungan yang kita dapatkan dan juga teman-teman juga harus pahami bahwa inventory yang memang kami simpan itu pun juga kan memang terutilize dengan untuk perputaran sekarang tuh untuk inventory days yang kami itu memang semakin rendah. Jadi perputaran itu semakin cepat. Jadi bisa diperhatikan bahwa di Harta Dinata kita waktu tahun 2017 IPO bisa dilihat revenue kita kan memang di bawah 5 triliun. Sekarang kita punya untuk pertumbuhan company revenue untuk sampai di 9 month 2025 itu sudah sampai 25 triliun gitu loh. Nah ini merupakan salah satu untuk memang kunci di mana manajemen inventory itu akan menjadi krusial bagi pemain seperti di Harta Dinata. Karena apa? Sekarang tuh bagi pemain emas ya. Nanti Rico juga bisa cek nih kepada saudara nih. Iya. Mereka tuh rata-rata sekarang takut loh. Mereka ketika jual bahan bakunya mereka, misalnya barang dagangan mereka emas, itu mereka nggak bisa lagi beli balik loh. Oh iya betul. Nah betul. itu yang menyebabkan kenapa di Harta Dinata memang yang kita diuntukkan kan kita punya untuk beberapa multi untuk sourcing. Ya. Nah ini yang memang kita tetap harus jaga terutama di sisi inventory. Sama yang kami juga tekankan berapa kali, penilaian yang sangat fair dari sisi investor bahwa apa? Pasti ada kekhawatiran ketika receivable itu tinggi, inventory itu tinggi. Karena banyak case yang sebelumnya kejadian, di perusahaan pun juga TBK, dengan kejadian seperti itu, tiba-tiba write off. Mereka hapus bukunya. Betul. Nah itulah mengapa ketika kami di IR pun juga join, yang kami lakukan pertama kali itu adalah tidak hanya edukasi, tetapi juga membantu company, itu dari sisi untuk di corporate finance-nya. Dimana daripada kami ini berbusa ya, ngomong ke investor, kami bawa nih investor, datang dong ke pabriknya kami, lihat dong, bukain. Banyak kan dari sisi untuk imajinasi ya, netizen ya. Iya. Ketika datang ke dalam untuk vault-nya perusahaan emas, itu udah kayak di movie-movie bro. Wah, jadi masuk berangkas nih. Masuk berangkas yang gede, pintunya gede, kemudian dibuka, emasnya berceceran gitu kan. Iya. Nah, tetapi yang kejadian tidak seperti itu, bro. Nah, oleh karena itu saya waktu itu bilang, kalaupun juga at that time waktu saya join di akhir tahun 2021 dibawa untuk investor, lihat itu emas batangan, di mana 1 kilo emas itu kan tidak lebih besar sebenarnya itu dari untuk iPhone. Iya, cuman tipis aja. Pertanyaannya at that time, orang kan bilang, loh, ini bisa jadi loh. Bukan emas, dilapis doang emas, dalamnya itu mungkin lain. Iya. Betul kan? Betul. Valid sekali. Nah itulah mengapa waktu di awal kami yang kejadian itu tidak untuk lebih ke IR, tapi kami membantu company untuk waktu itu membantu investor untuk memvalidasi dari asset quality. Yang dimana at that time syukur kita bisa untuk mendapatkan kerjasama waktu itu dengan BNI, yaitu pinjaman konsorsium di tahun 2022 akhir. Itu pinjaman 2,4 triliun 1:1 dengan inventory harta. Nah dari sana kita bisa untuk ketemu dengan beberapa investor baik dari institusi maupun asing. Kita bilang kalau misalnya mau untuk tahu mengenai harta, tanya kamu percaya nggak dengan bank-bank besar ini? Percaya. Kalau kamu nggak percaya, buat apa kami jelasin? Kenapa? Nggak akan bisa juga gitu. Betul. Ini sama kayak dulu kalau gue beli rumah ya bro ya, gue diajarin gini katanya, lu walaupun bisa beli rumah dalam bentuk cash, lu kan bukan ahli nih dalam apa tata ruang apa segala macam. Caranya adalah gini, lu pinjem ke bank KPR, biarin bank yang do the checking. Yes. Gitu kan. Kasarnya berarti kalau harta dapat pinjaman dari BNI tadi ya, konsorsium BNI ya, BNI itu berani kasih pinjaman 1:1 dengan inventorinya harta. Berarti BNI sudah do checking kan untuk inventory itu kan. Kalau enggak, dia mana berani ngasih pinjem. Kasarnya kan gitu ya. That's a good move actually. Ya. Itu smart way lah buat membuat investor percaya. Kalau enggak, ya udah ngapain lu ngecek lagi. Gue bisa aja, there's 1,000 way to lie gitu ya. Kalau lu nggak percaya sama BNI ya udahlah, lupakan lah. Gue ngomong gimana juga pasti nggak percaya lo kan gitu kan. BNI aja lu nggak percaya gitu ya. Ya. That's very good. Jadi buat teman-teman, so
pertanyaan kenapa CFO harta negatif, kenapa inventorinya banyak sudah terjawab ya. Semoga nggak ada pertanyaan lagi. Semoga analisanya bisa maju ke depan lagi. Kita ngomong prospeknya gimana, terus harga developmentnya gimana, ujung-ujungnya valuationnya gimana, dan jadinya nggak muter-muter di situ aja gitu. Oke, nah bro, kita sekarang kembali ke 2026 ya bro ya. Tadi kan ngomong bisnis model 2025 gitu ya. Nah, kira-kira dari 2026 bro, yang pertama gue inget di akhir tahun 2025 adalah Harta lagi bangun pabrik ya bro ya? Iya betul. Boleh diupdate nggak bro? Gimana progresnya? Sebelumnya Harta Dinata kita memiliki untuk 5 fasilitas pabrik terdiri dari 4 manufacturing facility yang memproduksi perhiasan emas dan emas batangan dengan kapasitas per tahun itu adalah 30 ton. Dan juga 1 pabrik refinery itu yang berstandar internasional di mana kami memiliki kapasitas di tahun lalu itu adalah 18 ton. Nah, saat ini memang Harta Dinata sudah untuk mengoperasikan integrated factory dengan untuk total kapasitas itu meningkat. Dari yang tahun sebelumnya itu adalah 48 ton setahun, sekarang itu menjadi 60 ton. Yang kami harapkan memang dengan adanya pabrik yang lebih terintegrasi, ini pun juga lebih memang mempermudah dari sisi untuk koordinasi dari bahan baku, pengolahan dan lain-lain, itu membuat memang operasional Harta menjadi lebih efektif dan efisien. Dan juga yang terpenting bagi sisinya kami dengan memiliki integrated factory ini, kami pun juga memang menempatkan posisi Harta Dinata, kami naik kelas, itu pun juga untuk bisa dilihat sebagai salah satu pemain itu yang utama yang berada memang di area untuk di downstream di Indonesia yang memiliki standar kelas itu internasional, di mana kami pun juga sekarang lagi dalam proses untuk bisa mendapatkan sertifikasi itu adalah LBMA untuk di produk emas batangan kami. Oke, sekalian bro, LBMA-nya kira-kira udah ada kisi-kisi bro, kapan keluarnya gitu? Nah ini yang merupakan satu proses yang sebenarnya tuh dari sisinya di Harta Dinata dari untuk effort yang kami lakukan itu sudah selesai. Sekarang tinggal memang menunggu untuk memang bolanya itu ada di pihak LBMA-nya itu sendiri. Jadi target dari manajemen sendiri memang agak bergeser dari untuk yang sebelumnya itu memang di sekitar akhir tahun 2025 atau di first Q tahun 2026 ini menjadi di first half tahun 2026. Tapi semua compliance dari untuk di requirement yang dibutuhkan LBMA itu semuanya sudah terpenuhi dari pihak Harta Dinata. Dan mungkin yang kami update juga terkait dengan standar kualitas dari produk dan juga proses di Harta Dinata sendiri, tidak hanya LBMA tapi pun juga kami telah menyelesaikan dan mendapatkan untuk memang akreditasi itu dari CAN, Komite Akreditasi Nasional, yang dimana salah satunya pun juga itu Antam, itu pun juga mendapatkan untuk memang satu untuk pengakuan sertifikasi yang sama sebelumnya. Oke. Jadi mungkin boleh sekalian diupdate nggak bro? Mungkin ada teman-teman di sini yang kurang mengikuti apa sih itu LBMA dan apa sih nanti gunanya buat Harta Dinata dan secara financial statement gimana gitu ya? Mungkin kalau gue yang jelasin kan kurang kredibel nih bro. Bisa sekalian bro? Boleh. Jadi kalau LBMA sendiri memang London Bullion Market Association. Di mana sertifikasi ini adalah sertifikasi internasional pengakuan untuk atas hasil produksi emas yang diproduksi oleh beberapa manufaktur, sehingga memang emas yang diproduksi itu memiliki kualitas yang bisa diperdagangkan secara internasional. Jadi contoh, ketika emasnya Harta Dinata itu mendapatkan sertifikasi LBMA, emas Harta Dinata ini even though yang belinya retail itu bisa dijual itu di market internasional dengan harganya itu pun juga mengikuti standar harga LBMA. Nah, apa implikasinya bagi Harta Dinata? Yang pertama, itu pasti secara untuk memang kita punya pengakuan secara untuk di company sendiri. Karena dengan mendapatkan LBMA artinya kita comply dengan untuk standar internasional yang termasuk itu adalah top notch di industri emas. Yang kedua, ini pun juga membuka sebenarnya banyak peluang bagi pemain-pemain internasional yang lain itu untuk melihat Harta Dinata. Karena waktu kami pun juga proses ya untuk mendapatkan sertifikasi LBMA, kami itu langsung dikenali oleh beberapa pemain di industri yang sama itu yang ada di belahan dunia yang lain. Salah satunya ada seperti Shanghai Gold Exchange, itu yang mereka juga datang ke Harta Dinata langsung ke Indonesia untuk mereka update terkait dengan untuk perkembangan yang ada.
Nah, jadi ada potensi peluang dari kolaborasi ke depan tuh yang terbuka dengan kami mendapatkan LBMA. Yang terpenting dari sisi investor adalah dari sisi bottom line. Oke. Karena dengan kami mendapatkan LBMA, memang ekspektasi peningkatan dari untuk pemulihan margin itu terbuka. Karena yang jadi salah satu untuk memang concern yang ada di Harta Dinata by fundamental, absolute growth bertumbuh, tetapi kan memang secara margin quality itu turun karena ada product mix. Nah, dengan ada LBMA, kami optimis bahwa peluang untuk terjadi margin recovery, terutama di net profit margin Harta, itu terbuka. Oke. Kalau nggak salah margin Harta ini penurunannya juga karena mix dari jewelry yang punya marginnya lebih tinggi ya bro ya? Betul. Itu volumenya menurun sementara yang gold bar itu meningkat kan ya? Gold bar itu marginnya lebih tipis kan ya bro ya? Betul. Ya. Kalau boleh tahu LBMA ini peningkatan marginnya bakal kurang lebih berapa besar? Udah ada bayangan nggak bro? Good question. Jadi kami melakukan memang beberapa simulasi yang ada di pasar. Jadi apabila diperbandingkan produk Harta Dinata emas batangannya kami dibandingkan dengan beberapa produk-produk yang ada di pasar ya, itu masih ada gap dengan pemain utama. Itu gap untuk harga itu masih sekitar 2%-an lebih. Nah, apabila kami mendapatkan LBMA, kami optimis bahwa pasar sudah mulai untuk mengenali dari track record yang ada di Harta plus dengan sertifikasi yang ada, kami akan bisa mulai gradually itu menaikkan dari untuk average selling price ini, tetapi tetap posisi yang kami akan memang menempatkan positioningnya itu dengan harga yang tetap kompetitif, tetapi akan ada peningkatan. Jadi asumsinya kalau kami bisa meningkatkan 1% saja dari harga rata-rata untuk di produk emas batangan, di mana berkontribusi itu 92% terhadap total pendapatan konsolidasian Harta di 9 month 2025. Itu berarti bahwa dengan untuk asumsi yang sangat moderat, yaitu 50% saja, itu yang tertranslate itu ke bottom line, pengaruhnya sangat besar. Kenapa? Margin bersih dari Harta Dinata, net profit margin itu di 9 month 2025 itu hanya 2,3%. Yeah. Jadi can you imagine if we can gradually increase, itu dapat tambahan 50 bips atau 0,5%, itu artinya tanpa peningkatan volume, earnings laba bersih yang ada di Harta Dinata itu sudah bisa sangat terbantu dari pemulihan margin. Ya. Itu kalau dulu head of research gue bilang the art of low base bro ya. Yes. Karena marginnya sangat kecil, jadi penambahan 0,5 aja tuh udah luar biasa ya. Di Harta means a lot bro. Iya 0,5 tuh luar biasa karena net profit marginnya itu cuman tadi 2,3 ya. Jadi 2,8 itu kayak naik udah sekitar 25% cuman dari peningkatan margin aja ya. Betul. Beda cerita kalau kita ngomong sama emiten let's say yang punya margin 25%. Terus naik 0,5% lah itu nggak kerasa. Ini 2,3 jadi 2,8 berasa ya bro ya. Iya. That's interesting ya buat diikutin lebih lanjutnya. So buat teman-teman that's the development ya about factory-nya yang baru, kemudian juga tentang sertifikasi LBMA. Nah, bro, mungkin sedikit kisi-kisi bro, kalau boleh. Any guidance nggak bro, kalau soal 2025 kira-kira on revenue or bottom line gitu bro, kira-kira any guidance nggak? Sebenarnya kalau dari sisi guidance ya untuk di tahun 2025, yang terjadi kalau untuk di Harta Dinata sendiri, peningkatan untuk di fourth quarter only di tahun 2025 itu bisa untuk di cross check dengan untuk realita yang ada di pasar. Itu memang permintaan untuk emas batangan fisik itu sangat besar sekali. Jadi kalau kita perhatikan pertumbuhan untuk kita punya penjualan dan juga laba bersih hingga di akhir tahun 2025 ini mungkin bisa untuk memang berpotensi meningkat itu memang di atas 100%. Oke. Volume wise dari volume kami memperhatikan bahwa memang di volume aja sudah kelihatan di 9 month 2025 volume Harta Dinata itu bertumbuh sekitar 30% year on year. Itu naik jadi untuk di angkanya itu adalah di 14,8 ton. Nah, jadi kalau kami perhatikan di sisa akhir tahun yang ada di dalam 2025, pertumbuhan volume itu pun juga masih akan sangat tinggi. Nah, yang menariknya memang kalau di Harta Dinata dari beberapa tahun terakhir, kami itu memang lebih berfokusnya tuh kepada volume dibandingkan dengan harga. Karena harga itu kan given. Kita nggak bisa tahu harga masuk bisa ke berapa. Nah, cuman yang jadi fokus dari kami itu adalah melihat bagaimana di Harta Dinata memiliki strategi untuk bisa meningkatkan volume itu secara sustainable. Nah, ini yang kita juga lihat di tahun 2026
Harta Dinata masih memiliki untuk memang peluang untuk kami bisa tetap untuk memang memanfaatkan momentum yang ada untuk meningkatkan dari sisi untuk di volume. Di mana pasar untuk emas yang ada di tahun 2026 ini pun juga semakin memang menarik karena terjadi pergeseran tuh yang sangat besar. Dulu emas itu lebih didominasi oleh pasar-pasarnya itu adalah retail, B2C. Betul. Tapi yang menariknya tahun 2026 setelah ada Bullion Bank yang memang rilis oleh pemerintah dan juga kedepannya roadmap-nya, kita melihat bahwa demand untuk emas fisik di Indonesia itu mulai akan bermasuk ke pasarnya institution. Yang which is kalau Rico sudah tahu kan, kalau bermainnya pasar institution itu akan membuka peluang yang lebih besar. Iya, jauh lah ya, jauh lebih besar. Ya. Karena institusi sekali masuk mereka udah nggak pakai mikir. Iya. Oke, ini menarik. Demand mungkin meningkat besar. Mungkin satu pertanyaan lagi bro soal mungkin ini berhubungan sama retail bisnisnya juga ya bro ya. Jadi kalau gue nanya sama saudara gue yang jualan emas, dia ada bilang kayak gini, katanya harga emas Antam tuh sekarang mahal banget gitu. Let's say ya waktu itu gue nanya per gram itu kalau nggak salah Antam 2,8, Harta Dinata 2,6 atau 2,5 gue lupa lah ya. Pokoknya gapnya sangat jauh gitu. Bahkan merek-merek lain gitu ya kayak UBS dan segala macam itu mirip-mirip dengan Harta Dinata. Betul. Means outliers kan si Antam ini kan gitu. Betul. Kan ya bro ya. Ini kira-kira ada apa bro kalau boleh tahu bro, dan Harta Dinata responnya gimana bro? Oke. Sebenarnya ini adalah keunggulan yang didapatkan dari first mover. Karena di bisnis emas ini bisnis kan yang untuk turun-temurun yang terbentuk tuh dengan untuk satu entry barrier yang memang tinggi, itu adalah trust. Jadi kalau kita perhatikan memang Antam itu merupakan top of mind untuk dari masyarakat Indonesia secara untuk keseluruhan, terutama di B2C. Betul. Yang dimana memang kalau bicara untuk beli emas apa, orang pasti akan memang kepikirannya Antam. Betul. Ini tidak beda dengan untuk beberapa kejadian sebelumnya ketika kita bicara di produk yang lain. Contoh dulu air kemasan mineral, Aqua. Orang mau bilang apapun itu Aqua. Iya. Orang mau bentuk botol yang lain ngomongnya apa? Belinya Aqua gitu. Ya, kalau pesan minum kan pasti minumnya apa? Aqua. Nah, padahal yang datang lain mineral ya mungkin atau yang lain. Nah, dari sisi kami yang di pemain di swasta, kami tetap happy karena apa? Dengan adanya memang produk unggulan yang di awal itu berjalan, ini membuka sebenarnya bagi kami pun juga di swasta pun juga tidak menilai itu sebagai satu persaingan. Karena apa? Karena setiap untuk produk pun juga sebenarnya tuh punya untuk pasarnya masing-masing. Terutama kalau di Harta Dinata, sekarang kuatnya kita tuh memang di B2B. Jadi di B2B Harta itu berkontribusi sekitar 83% terhadap total pendapatan konsolidasian. Retail tuh 16%. Oke. Nah, jadi gap harga bagi sisi yang kami, maklum, kami adalah pemain swasta, jadi selalu melihatnya peluang. Jadi ketika melihat ada gap harga itu yang masih tinggi, kami ya lihat bahwa kami harus terus memperbaiki dari kualitas yang ada di Harta Dinata. Sehingga apa? Ruangnya ada ya. Tadi Henrico juga realize bahwa ada selisih gap harga tuh sampai hampir 10% ya. Iya, 10% nah, betul. Itu yang memang kami manfaatkan untuk nantinya, artinya kan pasar bisa nyerap ya. Iya, betul. Mereka pun juga mau kan bayar premium 2,8. Nah, artinya apa faktor yang membuat orang bisa membayar itu? Apakah dari bentuknya itu mereka sertifikasi kah? Okay. Antam memiliki LBMA. Oke, harta kita juga akan proses dapetin LBMA. Jadi prosesnya memang kami terus memperbaiki diri untuk sampai satu tahap itu memang bisa untuk setidaknya itu memang ada di dalam level yang sama. Nah, ketika memang itu terjadi, ya upside-nya teman-teman sendiri bisa hitung. Itu pengaruhnya ke harta. Oke. Jadi ya ini sebenarnya suatu hal yang kalau gue pribadi ya bro ya, gue melihatnya, gue waktu tahu harga itu gue lihat, nggak salah nih gitu kan. Karena kalau kita ngelihat, kalau gue jujur gue ngelihat harga investasi bro ya, gue nggak melihat harganya mahal atau murah, tapi gue ngelihat spreadnya dulu. Karena kan kita buybacknya kan, buybacknya berapa nih ketika gue jual nanti buybacknya berapa? Karena upside itu kan ke atas kita ngelihatnya naiknya potensinya berapa persen nih kan gitu ya. Nah terus gue ngelihat Antam 2,8. Oke, yang lain berapa? 2,6. Spreadnya pada berapa? Antam spreadnya jauh amat gitu kan. Artinya kan dengan spread yang jauh ini, gue harus menunggu lebih lama untuk balik modal. Betul. Gitu kan. Ngelihat Harta Dinata dan kawan-kawan yang lain lebih bawah. Apa ini? Mungkin kalau orang yang cuman ngertinya emas itu sama dengan Antam,
mungkin ya tetap belinya Antam. Tapi kalau mungkin ada orang-orang di luar sana yang mikirnya kayak gua, berarti kan masa gue belinya Antam nih gitu kan. Coba beli merek yang lain gitu kan, karena kan sama-sama emas nih gitu kan, kenapa nggak beli yang lain? Thank gitu. you Rico sudah mempromosikan. Iya, gue mikirnya cuman kenapa nggak beli yang lain? Karena kan ini spread loh, spread ini kan uang kita kan gitu kan. Nah gue cuman berpikir ketika itu, gue cuman berpikir apakah ini sebuah peluang untuk harta gitu kan. Dan tadi udah dijawab sama Bro Tendra ya. Ini bisa jadi peluang dengan apalagi dengan nanti menyamakan kualitas. Wah, kalau marketnya bisa sudah aware, sudah menerima, well received, dan ya bisa jadi harga emasnya harta mengejar. Ya. Berarti marginnya naik lagi Bro ya. Itu yang terpenting kan di sisi investor. Dari sisi investor kita kalau ngelihat margin berapa pasti nanyanya gitu ya Bro. Iya. Itu menarik. Oke, jadi so kalau boleh gua summary 2026 ini expected to be another golden year lah ya Bro ya. Amin lah ya, amin. Dengan demand di expect masih naik, masih bagus, dengan retail masih bagus, terbukti sampai akhir tahun kemarin masih oke ya Bro ya. Masih sangat oke. Masih oke, dan ada tambahan dari institusi bahkan ya. Untuk progress juga capacity mendukung gitu ya, dengan adanya progress dari pabrik baru, kemudian sertifikasi terus berjalan ya, hopefully nggak ada yang semuanya lancar lah ya, nggak ada halangan lagi, bisa meningkatkan margin, means bottom line bisa naik juga. So all the best lah for harta ya Bro ya. Oke, thank you. Thank you. Oke. Nah, itu teman-teman untuk diskusi dengan harta di Nata, buat teman-teman yang juga lagi ngeliatin saham emas gitu ya, terus juga melihat kayaknya emas masih bersinar nih tahun 2026. Nah, mungkin bisa dilirik emiten-emiten harta ini gimana nih gitu ke depannya. Oke. Thank you Bro buat kehadirannya, buat penjelasannya ke teman-teman semua di sini. Semoga sukses terus di harta. Semoga tahun ini benar-benar jadi another golden year. Oke, thank you. Thank you Bro. Oke, teman-teman, terima kasih yang udah nonton sampai di sini. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye bye.